Hukum azan di kuburan adalah salah satu topik yang kerap dibahas dalam fikih dan tradisi keagamaan di kalangan umat Islam, terutama di beberapa komunitas Muslim. Praktik ini telah menjadi perdebatan di kalangan ulama, di mana sebagian memperbolehkannya dan sebahagian lain melarangnya. Di sini akan kita jelaskan yang lebih mendetail tentang hukum azan di kuburan dalam perspektif fikih serta pendapat para ulama. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan kali ini, maka jangan ragu untuk terus menyaksikan video ini hingga selesai agar kita sama-sama tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang hukum azan di kuburan. Sebelum kita membahas tentang hukum azan di kuburan, ada sebaiknya kita mengetahui apa pengertian dari azan di kuburan. Azan di kuburan biasanya dilakukan oleh seseorang setelah jenazah dimakamkan, baik segera setelah penguburan atau pada saat-saat tertentu seperti ketika peziarah datang ke makam. Praktik ini tidak memiliki dasar yang kuat dalam sunnah Rasulullah SAW, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama. Teman-teman sekalian, di antara dasar hukum azan dalam Islam ialah azan adalah panggilan untuk melaksanakan sholat wajib yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Dasar hukum azan adalah sunnah muakkadah, yaitu sangat dianjurkan bagi setiap sholat fardu, baik sholat berjamaah maupun sholat sendirian di masjid. Azan pertama kali dilakukan di zaman Rasulullah SAW oleh Bilal bin Rabah, yang diperintahkan oleh Nabi untuk menyuruh umat muslim agar datang ke masjid guna menunaikan sholat. Namun, dalam konteks selain sholat, azan tidak diajarkan secara langsung oleh Rasulullah SAW, termasuk dalam situasi kematian atau di kuburan. Maka timbullah sebuah pertanyaan, bagaimana pandangan ulama tentang azan di kuburan? Ulama berbeda pendapat tentang hukum azan di kuburan. Di sini ada beberapa pandangan dari mazhab fikih dan ulama terkemuka. Yang pertama, mazhab Syafi'i. Sebagian ulama dari mazhab Syafi'i memperbolehkan azan di kuburan, terutama ketika jenazah baru dimakamkan. Mereka berpendapat bahwa azan bisa menjadi penenang bagi arwah jenazah, serta sebagai pengingat bagi yang hidup agar selalu mengingat Allah dan kematian. Pendapat ini biasanya didasarkan pada beberapa riwayat dan pengalaman lokal yang tidak secara langsung berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, azan di kuburan dianggap tidak dianjurkan dan bahkan bisa dikategorikan sebagai bid'ah, yaitu hal baru di dalam agama. Jika dilakukan secara rutin, ulama Hanafi cenderung menekankan bahwa praktik ibadah harus didasarkan pada dalil yang kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah, karena tidak ada riwayat langsung dari Nabi Muhammad tentang azan di kuburan. Mereka memandang praktik ini tidak diperlukan. Yang ketiga, mazhab Maliki. Mazhab Maliki juga tidak mendukung azan di kuburan. Imam Malik sangat ketat dalam mengikuti praktik ibadah yang ada pada masa Nabi dan para sahabatnya. Ia berpendapat bahwa tidak ada praktik azan di kuburan yang diajarkan oleh Rasulullah, sehingga hal tersebut sebaiknya dihindari. Yang keempat, mazhab Hambali. Sebagian ulama dari mazhab Hambali memperbolehkan azan di kuburan dengan syarat bahwa hal tersebut tidak dijadikan kebiasaan yang wajib. Mereka berpendapat bahwa meskipun tidak ada dalil yang jelas, selama azan tersebut tidak membawa kerusakan dan dimaksudkan untuk mengingatkan manusia akan kematian, maka hal ini tidak masalah. Namun, sebagian ulama Hambali juga menolaknya jika dianggap sebagai ibadah baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian bahwa di antara pendapat ulama kontemporer tentang permasalahan azan di kuburan ialah bahwa para ulama kontemporer juga memiliki pandangan
yang berbagai mengenai hal ini. Yang pertama, Syekh bin Baz. Ulama Saudi ini secara tegas menolak azan di kuburan. Beliau menyatakan bahwa tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mendukung praktek ini, sehingga menganggapnya sebagai bid'ah yang harus ditinggalkan. Yang kedua, Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Syekh Al-Qaradawi cenderung memposisikan diri di tengah, di mana beliau tidak secara eksplisit melarang azan di kuburan, tetapi juga tidak menganjurkannya. Beliau lebih menekankan pada pentingnya menjaga ibadah agar tetap sesuai dengan syariat yang jelas. Yang ketiga, lembaga fatwa Mesir, yaitu Dar al-Ibta al-Misriyah. Beberapa fatwa dari Mesir menganggap bahwa azan dilakukan dengan niat baik untuk mendoakan kebaikan bagi yang sudah meninggal dan tidak dijadikan kebiasaan wajib. Maka hal tersebut tidaklah masalah. Di antara bentuk argumen yang menolak azan di kuburan ialah bagi ulama yang menolak azan di kuburan, beberapa alasan utama yang mereka ajukan ialah: 1. Tidak ada dalil yang sahih. Tidak ada satupun hadis sahih yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW atau para sahabat melakukan azan di kuburan, baik ketika jenazah dimakamkan maupun setelahnya. Yang kedua, potensi bid'ah. Memperkenalkan ibadah baru yang tidak memiliki dasar dalam Al-Quran dan Sunnah dianggap sebagai bid'ah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengadakan sesuatu dalam agama kami yang bukan bagian darinya, maka itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, kesucian ibadah. Azan adalah bagian dari ibadah yang suci dan ditetapkan oleh Nabi Muhammad untuk sholat. Menggunakannya dalam konteks lain dianggap menyimpang dari fungsi utamanya. Dan argumen yang mendukung azan di kuburan ialah bagi mereka yang memperbolehkan azan di kuburan, argumen yang biasa diajukan meliputi pada hal yang pertama, sebagai pengingat. Azan di kuburan bisa menjadi pengingat bagi yang hidup tentang kedekatan mereka dengan kematian dan pentingnya mempersiapkan diri untuk akhirat. Yang kedua, menenangkan jenazah. Sebagian ulama berpendapat bahwa suara azan dapat memberikan ketenangan bagi jenazah dan membantu arwah dalam menghadapi pertanyaan dari malaikat mungkar dan nankir. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian bahwa secara umum hukum azan di kuburan adalah masalah khilafiyah, yaitu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang memperbolehkannya dengan syarat tertentu dan ada yang melarangnya karena tidak ada dalil yang jelas dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Bagi sebagian ulama yang menganggapnya sebagai bid'ah, mereka menekankan pentingnya berpegang pada sunnah Nabi Muhammad dan tidak menambahkan amalan baru dalam agama. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.